Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Naufal, BP 2010 862038. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi massa. Yang pertama, pengertian komunikasi massa. Secara bahasa, komunikasi massa atau mass communication adalah proses penyampaian pesan melalui media massa atau communicating with media. Oleh karena itu, komunikasi massa tidak dapat dipisahkan dari media. Bahkan media merupakan inti dari komunikasi massa yang efisien dan efektif. Inilah sebabnya, menurut Neil John tahun 1992, tidak ada yang bisa memisahkan media dari proses komunikasi massa, karena hanya media yang dapat menghubungkan sumber informasi dengan khalayaknya, baik sebagai individu maupun sebagai institusi sosial. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak, yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti televisi, radio, surat kabar, dan film. Selanjutnya ada efek kehadiran media massa. Efek diketahui melalui tanggapan khalayak atau respons audience yang digunakan sebagai umpan balik atau feedback. Jadi, umpan balik merupakan sarana untuk mengetahui efek. Ada 3 dimensi efek komunikasi massa, yaitu efek kognitif, afektif, dan behavioral atau konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Sedangkan efek behavioral atau konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Yang pertama ada efek kognitif komunikasi massa. Efek kognitif terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Dalam komunikasi massa, efek kognitif erat kaitannya dengan nilai yang bersifat informatif. Efek kognitif mengkaji bagaimana khalayak mendapatkan informasi dan mengembangkan keterampilan kognitif atas bantuan dari media massa. Selanjutnya ada efek afektif komunikasi massa. Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu. Khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, dan marah, serta sebagainya. Efek afektif merupakan efek yang mempunyai hubungan dengan perasaan. Komunikasi massa sangat berefek kepada perasaan atau hati seseorang. Efek ini mampu membentuk dan merubah sikap seseorang. Efek ini juga mampu merangsang emosional dan rangsangan seksual. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya efek afektif komunikasi massa, yaitu pembentukan dan perubahan sikap. Pengaruh komunikasi massa yang terjadi pada faktor-faktor personal, proses selektif, dan keanggotaan kelompok. Karena faktor-faktor inilah, komunikasi massa dapat berfungsi untuk memperkokoh sikap dan pendapat yang ada, walaupun terkadang fungsinya bisa sebagai media pengubah atau agent of change. Bila komunikasi massa dapat menimbulkan perubahan sikap maupun perubahan kecil yang terjadi pada intensitas sikap yang lebih umum terjadi daripada perubahan seluruh sikap dari satu sisi ke sisi lainnya. Komunikasi massa cukup efektif dalam mengubah sikap pada bidang-bidang di mana pendapat orang lemah. Komunikasi massa juga cukup efektif dalam menciptakan pendapat tentang masalah-masalah baru bila tidak ada predisposisi yang harus teguh. Yang kedua, rangsangan emosional.
Suasana emosional adalah respon yang kita berikan setelah melihat sebuah iklan, film, dan informasi yang dipengaruhi oleh suasana emosional. Saat melihat film yang sedih, maka respon emosional yang kita rasakan adalah kesedihan atau haru. Selanjutnya, skema kognitif, yaitu naskah atau jalan cerita yang sudah kita pikirkan bagaimana jalannya alur peristiwa. Seperti saat menonton film, laga atau action, jika kita melihat peran yang ada merupakan peran yang sering kita lihat, maka dalam pikiran kita bahwa pemain itu akan menang. Yang terakhir, situasi terpaan adalah saat menonton film horor. Jika kita menontonnya di rumah tua dan suasana gelap, maka kita takut untuk menonton film tersebut. Dan ada faktor predisposisi individual yang berupa faktor saat kita merasa terlibat dengan tokoh atau lakon yang sedang ditampilkan dalam media massa. Saat orang melakoni menanggapi tragedi, maka ia akan terharu, tapi tidak dengan orang pria. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, efek behavioral. Efek behavioral merupakan akibat timbulnya pada diri halayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Pernyataan ini mencoba mengungkapkan tentang efek komunikasi massa pada perilaku, tindakan, dan gerakan halayak yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kekerasan dalam televisi atau film akan menyebabkan orang menjadi beringas. Siaran kesejahteraan keluarga yang banyak disiarkan dalam televisi menyebabkan para ibu rumah tangga memiliki keterampilan baru. Pernyataan ini mencoba mengungkapkan tentang efek komunikasi massa pada perilaku, tindakan, dan gerakan halayak yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, perilaku sosial adalah perilaku spesifik yang diarahkan pada orang lain. Penerimaan perilaku sangat tergantung pada norma-norma sosial dan diatur oleh berbagai sarana kontrol sosial. Yang kedua, perilaku dasar yang merupakan suatu tindakan atau reaksi biologis dalam menanggapi rangsangan eksternal atau internal yang didorong oleh aktivitas dari sistem organisme, khususnya efek respon terhadap stimulus. Selain itu, perilaku manusia tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti genetika, intelektual, emosi, sikap, budaya, etika, wewenang, hubungan, dan persuasi. Kesimpulan, sehubungan dengan teori efek media massa, artinya ketika kita menonton atau menggunakan media massa, maka kita akan mendapatkan pengaruh atau efek pada kognitif yang membantu kita dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif kita. Kemudian, pengaruh efek afektif bukan hanya sekedar memberitahukan tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu. Kita dapat turut merasakan perasaan sedih, iba, terharu, gembira, dan marah setelah menerima pesan dari media massa. Dan yang terakhir adalah pengaruh atau efek behavioral, merupakan akibat yang timbul pada diri dalam bentuk tindakan atau kegiatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.